Kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk penyertaan, pemeliharaan, kasih setia Tuhan. Terus Kau anugerahi kami ini ya Bapa. Kami yang tidak layak, seringkali tidak peduli terhadap kehendak Tuhan, melawan kehendak-Mu yang adalah firman Tuhan. Namun Kau tetap sabar menantikan kami semua untuk kembali kepada jalan-jalan firman Tuhan. Kami yang bagaikan pohon yang belum menghasilkan buah ya Bapa. Tapi Engkau terus berusaha membajak, memupuk kami semua. Memberikan kesempatan, anugerah. Bahkan Engkau ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa menjadi perantara. Berdoa terus menerus bagi kami ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang sangat besar ini ya Bapa. Kiranya Bapa tidak ada satupun dari kami yang melewati anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan di hari akhir ini. Seperti yang firman katakan, di jam terakhir ini ya Bapa, kami harus sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh menerima, membaca, mendengarkan, melakukan setiap firman Tuhan. Maka kami akan berbahagia, kami akan diberkati, kami akan dilindungi, kami akan dibangkitkan, dipulihkan. Tolong Bapa, bantu kami yang lemah ini. Kiranya malam hari ini Engkau dapat sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kami, mengenyahkan semua permasalahan, sakit, penyakit, kegelapan dosa apapun, dan Kau bertahta dalam kehidupan kami, menjadi raja, berkuasa, memerintah hidup kami dengan setiap firman-firman Tuhan. Jadikan kami ini ya Bapa, warga negara sorgawi yang menjalani kehidupan, mengejar, mencari kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan sepanjang sisa hidup kami ini ya Bapa. Sampai Engkau datang dan membawa kami masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya Engkau memberkati seluruh aspek kehidupan kami, seluruh anggota keluarga kami. Kiranya Bapa, pendalaman firman hari ini tidak ada yang sia-sia. Namun semuanya membuahkan buah yang berlipat-lipat sampai 100 kali lipat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan. Oke, shalom yang di Zoom. Apa kabar semuanya? Baik? Dingin, saudara? Dingin ya? Oke. Kita mau lanjutkan topik mengenai Yerusalem baru. Saya lihat ada beberapa yang pertama kali hadir. Ya, izinkan saya 5 menit untuk membahas apa yang kita bahas minggu kemarin secara singkat. Ya, kita sedang membahas topik Yerusalem baru. Intinya Yerusalem baru itu adalah saudara dan saya. Kita katakan kiri kanan depan belakang. Saudara dan saya adalah Yerusalem baru. Ya. Nah, intinya kesimpulannya ya ini, kita adalah Yerusalem baru. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan kita, mau kita tahu, mengerti, nggak mengerti, nggak apa-apalah. Ada hal yang lebih penting dibanding Yerusalem baru gitu. Nah, tapi ternyata ini berbicara tentang masing-masing kita. Karena Yerusalem baru adalah simbol dari pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Ya, tolong hafalkan ini saudara, supaya kita nggak miss saat kita belajar firman malam hari ini. Yerusalem baru adalah pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Pengantin perempuan, masing-masing kita adalah pengantin perempuan. Pengantin perempuan mempelai anak domba di ayat 9. Ya. Jadi ini bukan secara hurufiah sebuah kota yang megah turun dari langit dan kita melihat sambil oh haleluya, kita tepuk tangan 1 jam sampai itu turun gitu ya. Bukan, tapi ini berbicara tentang saudara dan saya. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, siapa di sini yang nggak mau jadi pengantin perempuan mempelai anak domba? Nggak ada kan? Ya, kalau enggak, misalkan nggak jadi pengantin perempuan mempelai anak domba, ya intinya nggak masuk surga. Ya, kesimpulannya kan seperti itu. Nah, lalu ini disimbolkan sebagai gunung yang besar, yang tinggi, yang kudus, yaitu Yerusalem baru
turun dari sorga, dari Allah. Nah jadi Yerusalem baru ini gambaran masing-masing kita. Kita semua percaya kita adalah mempelai Kristus, istri rohani. Amin kan? Nah tapi harus seperti apa kehidupan kita sehingga Tuhan akui, oh ya betul, kamu adalah mempelaiku. Ya karena banyak yang berpikir iya tapi taunya Tuhan gak kenal, Tuhan tolak. Nah melalui Yerusalem baru ini kita sedang diajarkan ya hidup kita ini harus seperti apa. Ya pengantin perempuan itu simbol dari gereja, jemaat kudus. Semua kita. Jadi ini topik adalah saudara dan saya. Ya, rupa umat kudus di akhir zaman harus seperti apa? Nah ini yang kita pelajari minggu kemarin. Pertama gunung yang tinggi. Ya gunung, masih ingat gak saudara? Gak perlu diulang ya. Gunung simbol dari bait suci. Gunung yang tinggi adalah yang tertinggi, simbol dari jemaat. Bait suci itu bukan cuma sekedar gedung. Bait suci adalah saudara dan saya. Kita adalah rumahnya Tuhan. Tuhan harus tinggal dalam hidup kita. Nggak bisa Tuhan bisa tinggal ke sembarang orang. Tuhan hanya bisa masuk ke bait suci. Saudara dan saya adalah bait suci. Nah, kalau dikatakan Yerusalem baru ini yang tinggi. Nah dijelaskan di Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 hulu. Artinya yang tertinggi. Jadi maksudnya apa? Iman kita harus sampai di puncak seperti yang Tuhan inginkan dengan apa? Dengan belajar firman Tuhan. Ya dengan belajar firman, iman timbul dari firman. Jadi semakin banyak terima firman, imannya semakin besar, semakin tinggi. Nah itu yang dimaksud dari Yerusalem baru, gunung yang tinggi. Nah ini dinubuatkan secara detail, kita udah bahas ya ini minggu kemarin. Kita lanjut. Yang kedua, Yerusalem baru memiliki iman sejati yang tidak tergoyahkan. Ketiga, Yerusalem baru memiliki tembok yang besar dan tinggi. Ya. Secara rohani kita harus punya tembok yang besar dan tinggi. Alkitab bilang untuk memisahkan yang tidak kudus masuk. Jadi harus dijaga, harus betul-betul waspada. Ya, nggak boleh masuk yang tidak kudus karena namanya juga bait kudus kan. Nah sekarang kita akan fokus poin yang keempat ini. Ya, Yerusalem baru berhias atau berdandan dengan segala jenis permata. Kita jadi pengantin Tuhan Yesus itu disuruh dandan, saudara, disuruh berdandan, ya, atau berhias. Wahyu 21 ayat 2, perempuan yang berdandan untuk suami, ya, berdandan harusnya untuk suami, bukan untuk tebar pesona, bercanda, saudara. Nah, berdandan maksudnya apa? Secara rohani, ya bukan secara jasmani, secara rohani. Manusia batiniah, roh secara rohani yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Perhiasan apa ini? Dari roh Tuhan, dari roh Tuhan. Ya. Nah, jadi kita harus pastikan kita harus berdandan. Ya. Kita sebagai mempelai Kristus harus berdandan. Terus dikatakan tunduk kepada suami. Tadi di Efesus 5 kan suami adalah Yesus Kristus. Nah, ini udah ayat 2, terus ayat 19 dikasih tahu. Berdandan dengan perhiasan apa? Nah, kita udah baca ini ayat 19 sampai ayat 21. 12 jenis permata. 12 jenis permata. Ya. 12 mutiara. Ya. Jadi harus punya 12 jenis permata secara rohani. Ya. Nah, jadi untuk bisa punya 12 jenis permata untuk berdandan secara rohani, maksudnya itu secara batiniah, secara iman.
iman kita ini harus diproses sehingga indah. Tuhan melihatnya, wah ini indah bagaikan permata. Ya, bukan iman yang biasa-biasa, bukan iman level bayi, tapi imannya yang diproses menjadi dewasa. Makanya dikatakan di banyak ayat, contoh di 1 Petrus 1 ayat 7, iman kita ini harus dimurnikan, ya kan? Harus dimurnikan. Bagaimana? Gak bisa tiba-tiba jadi emas, gak bisa. Harus melalui pembakaran api, contohnya. Harus dimurnikan dengan api. Nah, sehingga setelah melalui proses dibakar dengan api, imannya jadi murni, jadi indah di mata Tuhan. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Tuhan Yesus. Ya. Untuk apa tujuannya? Emangnya harus gitu? Iya. Ketika Tuhan datang menyatakan dirinya, kita harus persiapkan ini sebagai mempelai perempuan yang sudah siap, yaitu yang berdandan untuk suaminya. Terus di Ayub 23 ayat 10, ya Ayub diuji. Untuk apa? Diuji supaya dirinya jadi seperti emas, seperti permata, seperti perhiasan yang indah di mata Tuhan. Ya. Nah, terus jadi saudara dan saya, kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan harus diproseskan dengan pemurnian api. Baru bisa jadi permata. Baru harus diprosesnya pun sampai bertahan sampai akhir. Aduh gak kuat nih, panas, di tengah-tengah kita gugur. Nah itu gak bertahan sampai akhir. Tapi harus terus ikuti ya, proses pemurnian, pengujian sampai akhir. Nah baru Tuhan akan mengakui mempelai-mempelai perempuan yang seperti itu. Terus Yerusalem baru ini punya 12 jenis batu permata. Artinya apa? Pemurniannya gak sedikit. Gak sedikit, banyak. Ya terus menerus dimurnikan. Dalam hidup, sisa hidup kita yang begitu pendek, ada begitu banyak hal yang harus dimurnikan. Banyak aspek yang harus dimurnikan. Yang masih gak benar harus dibenerin. Yang kotoran-kotoran, logam-logam, ya, yang gak boleh ada itu harus dibakar, harus terlepas semuanya, dibuang semuanya. Dan ini gak bisa kita buang dengan menengking-nengking begitu aja terus keluar, saudara. Harus dibakar dengan api. Nah makanya kenapa sih manusia hidup, kenapa aku harus lahir di dunia ini yang dipenuhi dengan permasalahan, dunia yang semakin rusak? Buat apa? Masalah gak berhenti-berhenti, masalah semakin banyak. Ya bukan Tuhan kurang kerjaan ngelahirin kita di dunia yang semakin tahun kok hidup saya semakin gak bagus ya keadaannya. Ya bukan kurang kerjaan atau bukan kebetulan, bukan tanpa makna, saudara. Untuk menjadikan kita batu permata yang indah. Karena harus ada banyak kita. Nah jadi semuanya harus melaluinya tanpa terkecuali. Semuanya. Ya kan saudara dan saya adalah Yerusalem baru, mempelai Kristus. Semuanya harus bertahan dan menang. Nah kepada yang bertahan dan menang, Tuhan akan karuniakan mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, ya diberkatilah, terjemahan aslinya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Oke, jadi semua orang harus melalui ini. Nah, coba perhatikan saudara. Alkitab bilang dan kita sudah merasakan, kita sedang merasakan, menjelang akhir zaman penderitaan semakin besar, semakin banyak, semakin tinggi level penderitaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya. Dan ini penderitaan ini akan mengglobal, menimpa seluruh bumi. Menjelang akhir zaman semakin buruk keadaannya, ya. Di Lukas 21 ayat 26 ayat 35. Jadi makin banyak, makin berat, makin gak ada solusinya gitu. Dan kalau kita lihat di kitab Wahyu, mayoritas isinya penderitaan. Ya, malapetaka demi malapetaka. Nah, semua orang percaya, orang gak percaya, semua harus melewati ini semua. Orang berdosa, jemaat kudus, semua harus melewati ini semua. Termasuk orang percaya.
Orang percaya mah enggak dong, jangan dong, nggak mau gitu ya. Di Wahyu 7 ayat 14, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kalau terjemahan aslinya sangat besar, Great Tribulation, sangat-sangat besar sekali. Siapa? Ya, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Ini orang-orang percaya, orang-orang pilihan, orang-orang kudus yang menghadapi Great Tribulation tapi kudus. Ya. Cuci dengan darah anak domba, pakaian putih, Alkitab bilang adalah perbuatan-perbuatan kudus. Nah, keluar dari kesusahan yang besar melalui Great Tribulation, ya kan? Orang-orang kudus. Great Tribulation itu adalah ini, siksaan yang dahsyat, ya, masalah, penderitaan, kesengsaraan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak sejarah dunia ini sampai kapanpun gak akan terjadi lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan Great Tribulation. Ini yang ditangking oleh banyak orang Kristen. Ya, mau ditangking doa puasa 7 hari 7 malam nggak bisa ditangking, saudara. Kenapa? Karena di ayat 22, ya, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ya memang ini akan terjadi, cuman nggak selamanya, oke? Bahkan sama Tuhan dipersingkat. Kenapa? Demi orang-orang pilihan. Ini orang-orang pilihan ada saat Great Tribulation terjadi, ada kan? Kalau enggak orang-orang pilihan juga bisa binasa, nggak selamat. Tapi karena orang-orang pilihan jadi dipersingkat waktunya, oke? Jadi nggak bisa ditengking kan? Ada. Nah, terus dikatakan di ayat 29, segera sesudah siksaan, jadi begitu beres masa yang ditentukan, yang Tuhan persingkat ini, begitu beres, ya, apa yang terjadi? Tuhan datang, kedatangan kedua, oke? Di ayat 30. Lalu di ayat 31 orang-orang pilihannya dikumpulin dibawa ke sorga, atau yang istilahnya terkenal di dunia kekristenan di rapture, intinya gitu. Nah, jadi kapan di rapture-nya, saudara? Kapan? Nah, ini kronologisnya udah dikasih tahu. Setelah Great Tribulation atau masa kesengsaraan yang ekstrim. Ini semua harus melalui. Kalau buat orang percaya, ini bagaikan api yang memurnikan. Kalau buat orang yang nggak percaya, itu hukuman. Ya, menderita di bumi, lanjut di neraka gitu. Nah, tapi buat orang pilihan, ini bukan api hukuman. Ya, tolong bedakan, saudara. Ini api pemurnian. Nah, jadi di gereja mula-mula dikasih tahu, yang percaya Tuhan tuh yang benar ya. Percaya Tuhan yang benar tuh begini. Kita percaya Tuhan tujuannya kan mau masuk sorga. Ya, kita baca mulai dari bagian B. 1, 2, 3. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kita mungkin mengalami banyak sengsara. Nggak semua dari kita mengalami banyak sengsara. Pengennya begitu kan. Tapi apa firman Tuhan? Kita harus mau masuk surga, mau terima banyak sengsaranya. Saya tangking dalam nama Tuhan Yesus. Bisa digituin, saudara? Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kenapa sih harus mengalami banyak sengsara? Saudara udah bisa jawab, amin? Nah, bisa jawab. Ya, maka dari itu kita disuruh bergembira. Oh, kita harus berduka cita. Harus sekali lagi ya, berduka cita. Wah, cobaannya banyak. A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tapi ini semua bukan kurang kerjaan. Untuk apa? Memurnikan iman kita yang indah sekali di mata Tuhan. Nilainya lebih tinggi daripada emas dunia yang 1 kilo harganya nggak tahu, saya nggak ngikutin udah berapa mahal sekali kan, naik terus gitu. Lebih berharga, lebih mahal dari itu.
yaitu kemurnian iman kita. Harus kita miliki, saudara. Makanya saat melaluinya malah disuruh bergembira. Ya ampun, dianggap orang gila kita kan. Tapi ini firman Tuhan. Nah, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Nah, jadi semoga kita bisa mengerti ini. Kita sambungkan lagi sekarang. Balik ke topik kita semua, ya, woman di sini adalah Yerusalem baru. Ya, kita adalah pengantin Kristus. Pengantin Kristus. Di akhir zaman, orang percaya harus jadi pengantin. Bukan hanya pengantin tapi tidak memenuhi kriteria. Pengantin yang siap dan harus selesai persiapannya. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 7. Mulai, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi kapan Tuhan datang? Kita masuk ke pesta perkawinan anak domba, kerajaan sorga selama-lamanya. Suami perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya, akan bersatu dengan suaminya, hidup bersama dengan suaminya. Itu pernikahan di Alkitab kan. Jadi udah gak sama orang tua lagi. Laki-laki akan meninggalkan rumah orang tuanya dan menikah dengan istrinya dan menjadi satu. Ya. Laki-laki pengantin pria, Paulus bilang adalah Yesus. Rahasia ini besar, ya. Suami kasihlah istrimu, istri tunduk kepada suami. Rahasia ini besar. Yang aku maksud bukan cuma sekedar seminar husband and wife. Mari kita kembalikan keromantisan dan keteraturan hidup suami istri yang benar itu seperti apa. Bukan cuma sekedar seminar suami istri yang udah lama gak ngomong sayang kepada istrinya, katakan sayang, ayo gendong istrinya. Bukan cuma sekedar itu. Yang aku maksudkan, kata Paulus, rahasia ini besar adalah Kristus dan jemaat, ya, dan gereja, saudara dan saya. Yesus meninggalkan tahta sorga, ya kan? Dia tinggalkan itu. Demi apa? Demi menikahi kita dan menjadi satu dengan kita. Nah, kita sebagai mempelai perempuan, makanya disuruh tundukkan. Nah, dalam pesta perkawinan ini simbol kita selama-lamanya di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Tapi harus siap, pengantinnya itu harus siap, sedia, telah siap, berarti sudah siap. Berarti si pengantinnya sudah melakukan persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Karena telah siap. Nah, jadi kita tanya sama diri kita, kalau Tuhan datang jam 12 malam ini, aku sudah siap belum? Emangnya apa yang harus dipersiapkan? Emangnya pengantin harus ngapain? Nah, secara hurufiah, pengantin kan harus berdandan dong. Memang itu hukumnya di mana-mana. Walaupun gak suka make up pun pas hari H menikah, ya harus didandan yang terbaik, yang tercantik, bukan untuk konten sosmed, untuk si suami. Betul kan? Nah, secara rohani pun sama. Harus berdandan. Ya, harus berdandan. Kita baca Matius 24 ayat 44, 23, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah loh, jangan nanti menurut dugaan saya sih enggak masih lama, 10 tahun lagi, 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Yang tidak kita duga, jangan kita delay intinya. Disuruh buru-buru siap, buru-buru mempersiapkan diri. Akhir zaman Tuhan datang ya datang aja. Saya fokus sama urusan dunia. Namanya kita masih hidup di dunia. Dengerin firman seputar kehidupan dunia sehari-hari, supaya sukses, supaya lancar, masalah-masalah supaya beres gitu ya. Bukan hanya itu aja. Kalau Tuhan datang, kitanya pelengah-pelengok, gak siap-siap, saudara.
ya nggak diterima. Siapa kamu? Saya nggak kenal kamu gitu kan. Jadi Tuhan datang harus dalam keadaan siap. Nah ini penting sekali. Harus kita hafalin ini saudara. Kalau kita lupa aja, wah nggak ada persiapan kita. Jadi harus dipersiapkan. Nah, harus ngapain? Emangnya saya harus gimana kalau Tuhan datang? Harus dalam keadaan apa? Contoh di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tuhan menguduskan kita seluruhnya. Seluruhnya. Roh, jiwa, tubuh sempurna, tak bercacat. Untuk apa? Pada saat kedatangan Tuhan, Tuhan mau tubuh, roh, jiwa kita sempurna, tak bercacat. Di Yakobus 2, oh kamu bilang kamu percaya, kamu punya iman, nggak ada perbuatan, bohong. Itu iman yang mati. Ya, itu salah, itu iman yang palsu. Nah jadi kalau misalkan kita cuman nyanyi-nyanyi, oh Tuhan kuduskan aku, urapilah kami. Oh Tuhan urapi aku, kuduskan aku dengan minyak urapan. Kita buka baby oil. Nah kebetulan saya ada minyak nih. Nah, minyak apa ini? Minyak angin ya. Dengan minyak baru, amin. Kudus saudara? Nggak ada buahnya? Pohon nggak ada buahnya, tebang dibakar. Nggak bisa. Jadi roh jiwa tubuh kudus sempurna, gak ada kotoran, gak ada cacat. Itu benar-benar saudara. Makanya sedikit kan yang seperti ini. Benar-benar. Ya harus digenapi gitu. Makanya harus punya benteng yang besar kan. Yerusalem baru supaya gak kudus gak bisa masuk. Kita udah bahas kan maknanya apa. Harus berjaga-jaga. Ya, peperangan rohani. Gak boleh kita biarkan benih dosa itu masuk. Ketika tidur, iblis tabur benih dosa. Gak boleh tertidur, berjaga-jaga. Nah bukankah saat ini juga gara-gara kita ada di sini kita jadi berjaga-jaga, amin? Nah coba kita nggak ada di sini, kita lagi mager, ya itu lagi tertidur secara rohani. Rohani itu capek rohana dulu sekali-kali. Rohana tertidur, iblis masuk langsung tabur benih dosa. Jadi kita sedang berjaga-jaga ya. Kalau nggak ada di sini, boro-boro lah kita kudus ya, jujur deh. Ada di sini kita jadi dikuduskan, puji Tuhan. Contoh ini ya, cuma salah satu contoh. 2 Petrus 3 ayat 14, 2 Petrus 3 ayat 14 ya, kita menantikan kedatangan Tuhan. Disuruh apa? Berusaha. Harus berusaha supaya kita tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jadi kita mempersiapkan kedatangan Tuhan tuh jadilah mempelai yang siap sedia, yaitu kudus, imannya disempurnakan, dimurnikan sama Tuhan. 1 Tesalonika 3:13 ya, kalau kita bilang gini, nggak ada lah, nggak ada yang bisa, manusia berdosa, ya sedetik aja nggak fokus dosa langsung, nggak ada yang bisa sempurna seperti yang Tuhan bilang. Kita mah zaman baheula gitu ya. Nah memang kita nggak sanggup, kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Makanya Tuhan menguatkan kita supaya kita nggak bercacat, kudus di hadapan Bapa. Jadi kita berusaha, Alkitab bilang di Filipi 2 ayat 13, Tuhan yang kasih semangat untuk berusaha. Terus kita berjuang keras, itu semua dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa membanggakan dirinya, kata firman Tuhan. Nggak ada. Ya, Paulus dia kasih hidupnya habis-habisan untuk Tuhan, menderitanya udah nggak ada duanya dari antara rasul-rasul lain. Paulus bilang bukan aku, tapi Kristus, Tuhan yang ada dalam aku, yang melakukan ini. Ya, jadi semuanya itu Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu. Masalahnya satu saudara, kita nggak ada iman. Kita begitu ngomong, jadilah kudus, Tuhan mau kudus, hendaklah kamu kudus sebab aku, ngomong kosong lah, nggak ada yang kudus. Nah belum apa-apa, benih mau ditabur, kita udah tolak saudara. Kita jadi hati yang jadi batu, jadi keras, nggak percaya. Benih ini adalah firman yang hidup, yang berkuasa, berakar, bertumbuh, berbuah. Kita nggak percaya, kita cuma terimanya sebagai, itu mah teori. Firman bukan teori saudara. Firman adalah benih yang hidup, yang pasti kalau kita percaya, kita rawat baik-baik, ini bisa menghasilkan buah. Bukan kitanya jagoan,
Tapi Tuhan yang numbuhin, Tuhan yang kasih buah. Tapi kita kan harus kayak petani yang mengusahakan membajak, membuang semak belukar, dijaga kebunnya supaya nggak ada benih yang lain. Tapi yang numbuhin, yang akhirnya berbuah kan nggak bisa bangga kan petani. Ini gara-gara aing canya bisa panen hebat, gara-gara Tuhan dong. Ya semua Tuhan yang kasih gitu ya. Oke, jadi kita harus punya iman seperti ini. Kalau ini aja kita nggak imani, saudara, wah udah, itu udah celaka bener itu. Ya, imannya aja kita nggak punya, mana bisa ini bisa menghasilkan buah. Jadi kesengsaraan, penderitaan, ujian, the great tribulation, kesengsaraan, ujian terbesar di hari akhir, inilah cara Tuhan membuat kita bisa jadi seperti ini. Ya. Speaker itu anggap akhir zaman. Kita tiap hari kan semakin mendekat kepada akhir zaman kan. Mau akhir zaman global kayak, mau akhir zaman pribadi kayak, ya berakhirlah intinya di dunia. Semakin hari itu semakin dekat. Ya, jadi bukan selamat ulang tahunnya, selamat semakin dekat kepada akhir gitu kan. Semakin dekat kepada akhir zaman. Nah, kita menghadap Tuhan Yesus di akhir zaman, akhir kehidupan kita. Kita harus menghadap Tuhan Yesus dalam keadaan siap sedia, dalam keadaan kudus, murni, tak bercacat, tak bernoda tubuh jiwa roh. Jadi PR kita itu semakin dekat harus kita persiapkan kan. Tuhan tahu manusia nggak bisa, gagal di, kalah lagi, dosa lagi. Tuhan tahu kita nggak mampu. Makanya Tuhan kasih api yang memurnikan kita, yang kita dipaksa, kita dibakar sampai kita nggak ada pilihan, jadi dikuduskan oleh Tuhan. Menjelang akhir zaman harus dalam keadaan kudus. Gimana ya caranya? Nggak bisa-bisa boro-boro makin kudus, makin nggak kudus. Oke, Tuhan tahu kok. Semua nggak ada yang mampu. Makanya di akhir zaman dikasih malapetaka akhir, saudara. Ya, kesengsaraan besar di akhir zaman yang belum pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi. Supaya apa? Kalau kita nggak ngerti, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa masalah demi masalah, kok ditengking nggak bisa sih? Kok udah dapat penglihatan, udah dapat bisikan dari Roh Kudus tanggal segini berhenti, tanggal segitu bakal bebas masalah ini itu, nggak kejadian terus. Saudara. Kasihan jemaatnya kan, diiming-iming, tanggal segini akan terjadi mujizat ini, beri nggak jadi, nggak beres-beres masalahnya, malah makin besar. Karena untuk menguduskan kita. Ya. Semoga kita bisa mengerti ini sehingga yang mengerti kata firman Tuhan malah berbahagia. Berbahagia kalau kita melalui ini karena untuk memurnikan kita. Tuhan Yesus bilang, buat apa? Orang punya dunia dan seluruh isinya tapi kehilangan nyawanya. Buat apa? Yang dikejar kita apa sih? Makin lama makin maju, makin lama makin banyak kepemilikannya. Buat apa? Tapi kalau kehilangan nyawa kita. Di dunia ini, saudara, banyak orang menukar nyawanya dengan dunia. Nah, kita nggak mau jadi orang yang bodoh seperti itu. Nah, jadi semoga cita-cita kita, visi misi kita, ya, planning kita, goal kita, agenda kita tuh berubah total, saudara. Apa sih yang kita kejar, saudara? Ini yang harus kita kejar. Ini boro-boro ada dalam agenda kita. Jadi mulai sekarang harus rubah. Oh, yang lainnya semua akan dihanguskan oleh api, kata firman Tuhan kan di akhir zaman. Semua akan dihanguskan sama Tuhan. Jadi yang kita kejar itu yang terpenting, yang terutama dan utama, jadilah mempelai perempuan yang siap sedia. Berdandan dengan 12 batu permata melalui api pemurnian. Nah, maka untuk kita bisa seperti ini, Tuhan kasih tahu lagi caranya lebih detail lagi. Lebih detail lagi Tuhan kasih tahu. Ini perintah. Ini bukan cuman mau nggak mau terserah dah. Ini perintah. Turutilah. Ini perintah kan, turuti. Ikuti jalan kehidupan ini. Siapa? Ikuti teladan, penderitaan, kesabaran para nabi ya yang menderita. Mereka dimurnikan sama Tuhan.
Ya, nabi pun dimurnikan sama Tuhan. Ikuti jalan yang benar ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Karena mereka dalam penderitaan ini sabar, bertahan, bertekun. Dikasih contoh, nih lihat Ayub. Jadi turuti si Ayub. Turutilah Ayub. Ini perintah Tuhan. Nah sehingga pada akhirnya happy ending. Ya. Ini berkat yang sejati. Kan cuman sementara. Tuhan maha penyayang, Tuhan penuh dengan belas kasihan. Jadi disuruh ikuti Ayub. Ayub menang melalui kesengsaraan yang ekstrim. Akhirnya Tuhan kasih 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah, dengan cepat kita akan lihat, ya, ada sedikit waktu lagi kesengsaraan yang Ayub terima, kehilangan semua hartanya. Ada di sini yang pernah kehilangan semua hartanya, sampai sekarang udah hilang benar-benar, nggak tersisa sedikit pun. Ya saya berapa kali mendengar peristiwa-peristiwa yang benar-benar kehilangan sekali, bahkan sampai minus gitu. Ayub kehilangan semua hartanya. 2, Ayub kehilangan semua anaknya, 1 pun gak ada yang tersisa. Yang ketiga, seluruh tubuh Ayub kena barah busuk. Ya. Nah, udah, saudara? Ada lagi nggak penderitaan Ayub? Harta hilang, anak hilang, kesehatan hilang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, busuk, sampai harus digaruk dengan beling. Ada lagi nggak penderitaannya? Ada lagi, saudara. Ada lagi. Apa? Penderitaan mental. Ya, karena istrinya. Ya. Nah, jadi Ayub kehilangan segala-galanya, terus istrinya mengatai Ayub. Masih mau jaga iman, masih mau ibadah sama Tuhan. Kutuki Allahmu dan matilah. Udah, gak usah percaya Tuhan lagi, kutuk aja. Dia udah susah. Satu-satunya yang masih gak dibunuh sama Tuhan kan istrinya. Aduh, malah istrinya kayak begitu, meninggalkan dia. Jadi penderitaannya bertubi-tubi sekali. Ya, jadi Tuhan betul-betul membuat Ayub ini udah gak ada siapa-siapa lagi. Bahkan teman-temannya kan kita tahu ceritanya kan, besti-bestinya pun menghakimi Ayub. Ya, gak bisa buat apa-apa juga. Nah, tapi yang luar biasa, Ayub tidak goyah, dan Ayub balas istrinya ini bukan dengan emosi ya, tapi ini dari sudut pandang iman. Lu orang gila lu, digomongin gitu. Memang gila di mata Tuhan. Masa Tuhan disuruh kutuki dan mati? Itu orang gila, saudara. Nah, akhirnya ya udah pergi istrinya. Teman-teman Ayub menuduh, menghakimi, mencela Ayub. Yub, nggak mungkin ini terjadi tanpa sebab. Yub pasti dosanya besar banget nih. Menderita sekali. Rohani, jasmani, mental, pikiran, aduh, tertuduh kayak begitu ya. Sangat menderita sekali kehidupan Ayub. Nah, kita mau lihat lebih detail lagi umur Ayub saat menerima kesengsaraan, supaya kan kita disuruh turuti teladan gitu ya. Jadi kita harus meresapi lagi nih si Ayub itu kayak gimana. Kita harus meresapi, saudara. Ya pasti saudara kesini banyak yang menyesal, malah disuruh juga Ayub embung, aing tolaknya gitu ya. Tapi ini firman ya, mau nggak mau ya terserah. Mungkin saudara yang merasa kesal, saudara gak datang lagi. Terus saya langsung di blok gitu ya, di WA. Nah, umur Ayub saat menerima kesengsaraan, nah Alkitab bilang 240, umur 240 Ayub mati. Umur 240 Ayub mati. Terus Alkitab bilang total tahun dari Ayub mulai hari H dia menerima ujian sampai mati itu 170 tahun. Jadi dari dia terima ujian terus sampai dia lulus ujian, sampai dia diberkati 2 kali lipat lalu mati, itu totalnya 170 tahun. Jadi gampang kan pelajaran ST. Kapan Ayub
menerima kesengsaraan ini, 240 kurang 170 umur 70 tahun. Ya, umur 70 tahun. Nah, kalau kita ngitungnya tuh begini, Saudara. Kalau misalkan Ayub umur 240 mati, ini umur tua banget gitu ya. Kalau umur sekarang tua banget, anggap aja 80-90 gitu kan. 80-90. Nah, berarti Saudara lihat 70 tahun tuh kalau buat kita tuh ibarat tuh sepertiganya lah ya, sepertiganya. Jadi kalau istilah umur sekarang tuh misalkan anggap tua banget 80-an gitu. Di umur 20-an lah, sepertiga dari kehidupan seseorang. Ya maksudnya apa gitu, bukan saya menafsirkan yang aneh-aneh, bukan, supaya kita tuh meresapi kehidupan Ayub. Ini dia sudah menjalani, ibarat kalau baterai HP itu udah 70% baterainya. Nah, di situ dia mulai menerima kesengsaraan. Kalau 0 tuh udah mati intinya ya. Nah, lalu kita mau lihat berapa lama Ayub sengsara yang luar biasa seperti ini. Harus tahu dong, ya kan? Kan disuruh turuti teladan. Nah, Alkitab Septuagint, yaitu perjanjian lama yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, di Ayub 42 ayat 16 dikatakan detail di sini. Sejak kesengsaraan Ayub dimulai, dia hidup 170 tahun lagi. Maaf ya, lagi di sini. Total umur Ayub 240 tahun. Nah, kalau di Alkitab kita, setelah Ayub mengalami penderitaan, dia masih hidup 140 tahun lagi, lalu dia mati. Udah ketemu jawabannya, Saudara. Jadi mulai dia menderita, dia hidup 170 tahun lagi. Nah, kalau di sini dikasih tahu, setelah menderita, beres ujiannya, dia hidup 140 tahun lagi. Jadi totalnya 170 kurang 140, 30 tahun. 30 tahun Ayub menderita. Ya. Siapa di sini yang kehilangan segala-galanya sampai 30 tahun? Ada, Saudara? Nggak ada kan? Nah, Ayub itu manusia biasa, sama seperti kita. Ya. Kok bisa dia bisa menang melalui proses ujian pemurnian ini? Tadi kita udah baca di Ayub 23 ayat 10, Ayub ngerti. Seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Ngapain sih Tuhan uji Ayub seperti itu? Gara-gara dipanas-panasin iblis. Tuhan jadi membuat Ayub menderita. Si Tuhan kurang kerjaan. Tuhan jahat banget sih. Sampai kayak begitu sama iblis, sama si Ayub. Gara-gara si iblis panas-panasin. Bukan. Ini udah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Ya, iblis cuman salah satu aktor di drama kehidupan Ayub ini saja. Memang ini Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ya. Tujuannya apa? Supaya Ayub akhirnya sadar, oh saya kena ujian seperti ini supaya dimurnikan seperti emas kan? Dia ngerti kan? Nah, ini pengertian yang sangat penting. Kalau nggak mengerti ini, boro-boro bisa tahan ujian. Tapi kalau ngerti, ya saya harus bertahan pokoknya sampai akhir. Karena Tuhan sedang memurnikan saya. Ya, pengertian berdasarkan firman ini sangat-sangat penting sekali. Sehingga kita tidak melawan Tuhan, tidak melawan kehendak Tuhan. Nah, kita mau lihat lebih detail lagi. Kok Ayub bisa bertahan sampai akhir melalui 30 tahun ujian yang tidak terkatakan ini? Kok bisa? Pertama, karena iman Ayub sehari-hari selalu dia berjaga-jaga. Selalu dia mempersiapkan dirinya dengan iman yang benar setiap hari. Tahu dari mana? Setiap hari Ayub doain anak-anaknya. Setiap hari dia ibadah. Setiap hari doain, doa perantara untuk anak-anaknya. Aduh Tuhan, kalau anak-anak saya dosa tolong ampuni. Ya, saya mewakili mereka. Ayub 1 ayat 1 ayat 5. Setiap hari di sini dikatakan. Jadi dia jaga imannya tuh setiap hari. Bukan kayak kita ya kalau lagi mood aja gitu. Nah, kalau misalkan setiap hari dipersiapkan dengan baik, setiap hari kita jadi murid terus belajar, dengerin gurunya, kita persiapkan, begitu ujian lulus gak? Lulus. Nah, tapi kalau SKS 50-50 dah. Ya udahlah, udah ngantuk nih,
Nggak bisa, nggak persiapan sih. Dah jalan terakhir, nyontek. Ketahuan. Ya, malah dikeluarin dari sekolah lagi. Nah, jadi harus setiap hari persiapan baru bisa lulus ujian. Kalau nggak setiap hari, nggak bisa. Ayub manusia sama seperti kita. Ada sebabnya, kok dia bisa kuat sih? Nah, ada pelatihannya, tiap hari dia latih. Nah, saat Tuhan melatih, mempersiapkan jemaat kudus untuk malapetaka yang terbesar, nah, ya kan? Kan kita udah dikasih tahu di Alkitab, ini pasti terjadi kan? Ya nggak terlalu lama lagi kok. Nah, saat ujian besar itu datang, kita udah dikasih tahu kan? Terus aku harus gimana? Harus kayak Ayub, tiap hari persiapkan. Ya, tiap hari. Makanya di Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25, menjelang akhir zaman, ya, jangan melewatkan bolos pertemuan-pertemuan ibadah. Menjelang akhir zaman. Harus tidak boleh bolos, harus semakin rajin dan semakin banyak lagi. Untuk apa? Untuk persiapan akhir zaman. Ibrani 10 ayat 25. Kuncinya, kayak Ayub sama. Tiap hari dia ibadah, saudara. Gereja mula-mula mengalami aniaya yang sangat-sangat besar sekali. Kalau kita baca sejarah zaman gereja mula-mula, bukan cuma rasul-rasulnya aja, sampai jemaat-jemaatnya mengalami aniaya yang ekstrim sekali. Di Koloseum, ayo percaya Yesus gak? Singa yang lapar dikeluarin loh. Percaya Yesus. Akhirnya dimakan singa. Bisa jaga imannya sampai akhir. Anak kecil lagi bisa jaga imannya sampai kayak begitu. Dipermainkan, ditertawakan, diolok-olok. Orang yang percaya Yesus tuh ekstrim sekali jadi martir ya di zaman-zaman itu. Sampai tinggal di Yerusalem udah gak bisa. Kita tinggal terus di Yerusalem kita bisa mati. Jadi mereka harus tersebar ke sana sini. Sangat menderita sekali. Kok bisa? Apa rahasianya? Di Alkitab bilang gereja mula-mula tiap-tiap hari kumpul ibadah. Tiap hari, saudara. Ayub tiap hari. Ya. Kalau nggak akan bisa bertahan. Nah, jadi kita pun harus kayak Ayub karena ada kesengsaraan besar. Amin. Wah, gak ada yang amin. Ngantuk nih. Berarti saudara udah kasih kode nih. Udah beres, berhenti gitu ya. Dikit lagi, saudara. Masih ada 10 menit. Saat kondisi Ayub baik, kaya raya, paling kaya di daerah itu, paling semuanya ya, paling top si Ayub kan, dia nggak berleha-leha santai hanya menikmati hidup semata, tapi dia mempersiapkan diri, dia tidak malas, ya, doa dan ibadah itu dia rajin sekali dengan sungguh-sungguh. Nah sehingga ketika malapetaka besar datang dalam hidupnya, Ayub sudah tahu. Ya kalau nggak dia nggak tahu jalan kehidupan iman yang benar kayak gimana yang kita pelajari hari ini, saudara. Bisa gila dong. Saya nggak pernah menyangka ini. Wah Tuhan, kenapa engkau begitu? Wah Tuhan, benar nggak sih? Ada nggak sih Tuhan? Tapi Ayub menyambutnya seolah-olah dia udah tahu karena imannya dia jaga dengan benar. Ya iman timbul dari firman. Iman timbul dari firman. Seperti yang tadi kita udah baca di kitab Petrus juga kan. Turutilah teladan nabi-nabi yang menderita. Ayub tahu, oh ikut firman itu akan melalui api pemurnian. Itu iman yang benar kan harus sesuai dengan firman. Bukan pilih-pilih yang aku suka, pilih-pilih yang aku butuh. Bukan. Itu bukan melakukan kehendak Tuhan, itu melakukan kehendak sendiri. Percaya Yesus, tapi sifatnya kayak begitu nggak bisa diterima, saudara. Karena yang melakukan kehendak Bapa yang diterima sama Tuhan, sorga. Jadi karena dengan iman yang benar, Ayub tahu. Sehingga ketika itu terjadi, oh ya selamat datang pencobaan. Aku tahu ini pasti datang. Karena kenapa? Karena semua umat Tuhan harus dimurnikan. Welcome. Dia sambut itu. Memang nggak dicatat ayatnya, saudara.
Tapi dari jejak-jejaknya dia imannya bisa bertahan sampai kayak begitu. Aneh kan? Kok bisa? Karena dia sudah tahu. Karena ada persiapan. Ngapain dia persiapan ibadah terus kayak begitu? Kalau nggak ada apa-apa, ngapain kita rajin berdoa, saudara? Ketika ada masalah, kita doa. Nggak tidur pun kita doa. Subuh-subuh pun kita rela bangun untuk doa subuh. Supaya kalau ada masalah kan. Nah jadi Ayub sudah tahu ini akan datang. Nah jadi kalau iman kita, kehidupan rohani kita malas, atau iman kita salah, harapan kita salah, ketika masa pencobaan besar terjadi, ya kita nggak siap, terus kita kalah imannya, nggak ada kesempatan lagi. Ya, Ibrani 12 ayat 17. Ibrani 12 ayat 17. Jadi sebelum ujian datang, kalau nggak dipersiapkan, terus nanti gugur, udah nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ibrani 12 ayat 17. Nah jadi persiapkanlah dengan baik setiap hari. Ya ketika dalam keadaan baik kita persiapkan. Jangan nanti-nanti. Saya mau tobat, mau tunggu aja lah. Tunggu udah nggak bisa apa-apa diranjang tah. Mau pergi juga udah nggak bisa, ada diranjang ya. Di situ saya baru akan baca Alkitab gitu. Jangan seperti itu. Yang kedua, Ayub memiliki iman yang telanjang. Ayat pengakuan yang sangat terkenal. Ya, Ayub punya iman yang telanjang. Apa maksudnya? Imannya dia, aku ini telanjang. Aku ini telanjang. Telanjang itu apa? Nggak punya apa-apa. Apapun aku nggak punya. Itu imannya Ayub. Walaupun dia orang terkaya di daerah timur saat itu. Dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya datang nggak punya apa-apa kok ke bumi ini. Nanti saya pulang dari bumi ini juga nggak punya apa-apa. Iya kan, semua orang juga gitu. Nggak punya apa-apa, nggak bisa dibawa sepeser pun. Nah, Ayub punya iman yang luar biasa seperti ini. Ya, ini iman harus kita miliki. 1 Timotius 6 ayat 7, kita nggak bawa apa-apa ke dunia. Ya, kita pergi dari dunia ini pun juga nggak bawa apa-apa. Harus punya iman yang seperti ini. Iman aku nggak punya apa-apa, memang nggak punya apa-apa kita saudara. Itu bukan punya kita. Itu sia-sia, itu sebentar aja. Kalau punya kita kan selamanya punya kita, kan nggak bisa selamanya. Paling sisa cuma berapa tahun lagi sih saudara. Berarti benar-benar firman ini nggak punya apa-apa kita. Nah, kalau saudara merasa ini handphone saudara, ya ini handphone aku nih, terus hilang, kita gondok kan, kita kesel. Tapi ini bukan punya aku, terus hilang, memang bukan punya saya. Terus kalau hilang, memang bukan punya saya, jadi nggak ada rasa sakit dan kesal kan. Ya, kita salah berpikir, ini rumah saya, ini tanah saya, ini deposito, ini perusahaan, toko, keluarga, anak-anak saya. Ya. Nah, tidak ada yang menjadi milik kita, termasuk anak-anak saudara. Bukan milik saudara, punya Tuhan. Sama-sama ciptaan. Sadari ini, jangan tunggu nanti baru sadar udah mau mati. Benar juga ya, nggak ada satupun yang milik aku. Tidak ada hal apapun yang bisa dibawa setelah meninggalkan kehidupan dunia yang sangat singkat. Mazmur 49 ayat 18 sampai 20. Ya, Mazmur 49 ayat 18 sampai 20. Nah, kalau nggak punya iman yang telanjang, ketika kehilangan yang kita pikir itu milikku, sedih, stres, depresi, gelap, ya. Jadi apa lagi? Jadi kehilangan iman. Selama hidupnya nggak bisa melupakan, nggak bisa hilang. Kenapa? Karena sudah hilang yang merasa itu punya aku, depresi, kecewa. Nah, jangan seperti itu. Kita harus punya iman yang telanjang. Nah, sehingga kalau misalkan kita diizinkan melalui api pemurnian dengan kehilangan ABCDEFG gitu, kita bisa bertahan seperti Ayub. Amin. Ya, Ayub masa sih nggak mengasihi anaknya? Sangat mengasihi anaknya. Ya. Berarti si Ayub gila. Bukan anak gua lah, terserah. Enggak, saudara. Ayub lebih mengasihi anaknya dibanding saudara mengasihi anak saudara. Percaya nggak saudara? Apa wujud kasih yang terbesar yang orang tua bisa berikan? Apa? Doa.
pewarisan iman, itu yang terbesar. Ingetin terus anak-anak, nak, kita hidup cuma sementara, yang benar ya, harus tobat ya setiap hari ya. Ini yang terbaik, wujud kasih yang terbaik. Ya, bukan kasih seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kan, tapi memberikan nyawa kekal, kehidupan kekal. Ayub buktikan itu. Ayub buktikan itu. Nah, sehingga ketika anak-anaknya dipanggil duluan mendahului dia sekalipun, dia tetap tegar. Karena dia sudah melakukan yang terbaik, sudah menanamkan iman kepada anak-anaknya. Nah, yang menarik di sini, singkat cerita, Ayub diberkati 2 kali lipat, segala-galanya 2 kali lipat. Ya, kan semuanya 2 kali lipat. Harusnya anaknya 20 dong. Kenapa anaknya cuma dikasih 10 lagi? Kalau yang lain 2 kali lipat, 2 kali lipat, harta 2 kali lipat, semua 2 kali lipat. Tapi kalau anak-anak 10 lagi, saudara. Kenapa nggak 20? Tuhan kasih Ayub berkat 2 kali lipat, saudara. 20. Kenapa? Karena yang 10-nya kan hidup kekal di sorga. Jadi punya double dia anaknya, punya 20. Nggak hilang anaknya, enggak. Ada di sorga kan, jadi 20 anaknya. Hartanya 2 kali lipat semuanya. Nah, jadi Ayub memiliki iman segala sesuatu dari Tuhan. Bukan berarti Ayub peduli amat kepada anaknya ya. Ayub paling mengasihi anaknya, tapi wujud yang terbaik adalah menanamkan, mewariskan iman. Amin. Nah, sehingga dengan iman yang telanjang seperti ini, baru seseorang bisa menang melalui cobaan terbesar sekalipun. Malah Ayub memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan ya, yang mengambil yang memberi yang mengambil, puji Tuhan ya. Kita kehilangan dompet bisa puji Tuhan, tapi Ayub bisa memuji Tuhan, luar biasa ya. Ayat terakhir, lalu kita lanjutkan minggu depan, kita baca sama-sama. Setelah ini kita berdoa. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31 ya, semangat ya. 23 mulai. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ini iman yang benar, saudara. Iman yang benar adalah iman yang seperti ini. Jadi maksudnya apa? Tidak melihat dan fokus dan tenggelam ke dalam kehidupan dunia seolah-olah aku bisa hidup di dunia ini selama-lamanya gitu. Gak bisa. Milikilah iman sebagai warga negara sorga. Ya, kita ada di bumi, tapi kita adalah warga negara sorga. Mulai jalani hidup yang seperti itu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Walaupun kita masih ada di bumi, tapi pikirannya harus ke atas. Jadi, kita nggak ada apa-apa, dan apa sih mau gembira? Gak usah mikirin yang begitu-begitu kayak orang-orang dunia pengennya happy-happy gitu kan ya. Kenapa? Karena akan berlalu. Nah, sehingga mikirnya yang di atas, warga negara kerajaan sorga, yaitu pemerintahan rajanya Tuhan, memerintah dengan hukum, yaitu firman Tuhan. Itu yang kita kejar. Jadi warga negara kerajaan sorga. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengaruniakan kami semua firman agar kami dapat terbuka mata hati rohani kehidupan kami mengenai masa yang kami hidupi sekarang. Firman Tuhan berkata, waktu yang sangat-sangat singkat ini yang masih tersisa dan singkat, kami harus sepenuhnya kembali kepada firman Tuhan. Karena itulah yang harus kami lakukan semua di akhir zaman. Kembali kepada setiap firman Tuhan yang memberikan instruksi yang jelas, yang detil, jalan kebenaran dan hidup yang harus kami tempuh. Sehingga anugerah, perlindungan,
pertolongan, kekuatan dari Tuhan yang pada akhirnya hendak menguduskan kami, tubuh jiwa roh, dengan memurnikan kami semua, dapat sepenuhnya digenapi dalam kehidupan kami dan keluarga kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Tolong berkati kami ya Bapa, dengan berkat terbesar ini, kiranya tidak ada satupun dari kami yang tenggelam ke dalam dunia dan gugur, kecewa, putus asa dalam kehidupan iman, tapi kami mau semakin hari, semakin dituntun, semakin tinggi kehidupan iman kami, sampai kepada garis akhir, seperti Rasul Paulus. Biarlah Bapa kami dapat terus-menerus merenungkan firman, berdoa, dan tidak melewatkan pertemuan-pertemuan ibadah, pendalaman Alkitab apapun di hari akhir ini ya Bapa. Sehingga kami yang sangat-sangat tidak layak, jauh dari kekudusan, dapat semakin hari dipulihkan, dibangkitkan, disempurnakan, sehingga firman Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kami. Kami semua menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap sedia, mempelai-mempelai Kristus yang berdandan untuk suaminya, yang taat, yang tunduk, yang kudus, tubuh jiwa roh kami ini ya Bapa. Berkatilah semua yang sudah melayani di sini, berkati semua yang hadir maupun yang berhalangan hadir, berkati semua yang di luar kota Bandung menghadiri melalui Zoom. Tolong Bapa, berkatilah keluarga kami dengan berkat rohani dan jasmani. Kiranya semuanya hanya untuk kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan digenapi dalam pribadi, keluarga, dan bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Makasih, sampai jumpa minggu depan. Makasih yang di Zoom, Tuhan berkati selalu.